Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Saatnya ekonomi digital berkelanjutan. Pandemi COVID-19 mendorong umat manusia bergerak ke arah digitalisasi termasuk sektor ekonomi. Penggunaan platform digital di masa pandemi amat nyata menjadi penggerak baru perekonomian nasional. Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa pada 2021, valuasi sektor ekonomi digital diperkirakan mencapai 70 miliar US dollar atau sekitar 1.000 triliun rupiah. Karena itulah, termasuk Provinsi Lampung berupaya memacu aktivitas ekonomi menggunakan platform digital, terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat naik kelas dengan menembus pasar global. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM di tanah air go digital pada 2024. Menembus pasar global tentu tidak mudah. Kualitas produk tentu menjadi syarat mutlak menembus market dunia. Di pasar lintas negara, produk atau jasa yang ditawarkan harus memiliki keunggulan komparatif serta berdaya saing tinggi dari produk lokal. Selain itu pula, beberapa negara memberi syarat ketat suatu produk asing masuk ke pasar dalam negeri melalui mekanisme impor. Pemerintah Jepang misalnya menyaratkan produk impor yang masuk harus bebas zat-zat kimia tertentu. Pun halnya dengan Tiongkok yang mewajibkan produk buah impor harus terbebas dari telur lalat buah. Pada tahun 2030 mendatang, sebagian besar negara mewajibkan produk impor harus berwawasan lingkungan, semisal dihasilkan dari proses produksi dengan sumber energi non-fosil. Konsep ekonomi demikian itu dikenal dengan green economy. Filosofi ekonomi hijau adalah semangat menyeimbangkan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial dengan tetap mengurangi risiko-risiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi adalah pelestarian alam berkelanjutan dengan energi raham lingkungan. Secara umum, Indonesia juga kian masif menggencarkan ekonomi hijau. Presiden Joko Widodo mengarahkan untuk mengurangi karbon dan berkomitmen zero waste pada 2030 di Indonesia. Perlahan tapi pasti, ekonomi hijau menjadi konsep bisnis yang mesti diperhatikan jika negara ini ingin terus merawat kekayaan alamnya sekaligus bertahan di tatanan perdagangan internasional. Maka, tiap produk yang dihasilkan pun mestilah yang ramah lingkungan agar tetap menyatukan konsep bisnis dan lingkungan. Provinsi Lampung sebagai daerah bersumbangsi hasil perkebunan dan pertanian terbesar dalam skala nasional juga mesti menuju pada konsep ekonomi hijau. Agar sektor ini di masa mendatang mampu menembus ekspor, maka green economy mutlak diterapkan. Seiring sejalan dengan hal tersebut, menyambut hari ulang tahun ke-48, Lampung Post mengusung tema Go Digital, Go Green. Salah satu kegiatan dalam rangka Go Green yang paling mudah dilakukan adalah hemat penggunaan kertas, dan ini memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka menjaga bumi agar tetap hijau. Caranya dengan memasarkan produk koran digital. Untuk diketahui bahwa bahan baku utama kertas adalah pohon kayu. Untuk dapat diolah menjadi kertas diperlukan pohon dengan usia 5-10 tahun. Setiap hari, kertas diproduksi dan digunakan, sementara penanaman pohon belum tentu setiap hari dilakukan. Belum lagi, jangka waktu penanaman sampai dengan tanaman siap untuk ditebang memakan waktu puluhan tahun. Seiring dengan pertambahan penduduk dan semakin kompleksnya jenis kebutuhan hidup manusia,
Tentunya kebutuhan terhadap kertas juga akan semakin meningkat, sementara jumlah lahan yang dapat ditanami pohon semakin berkurang. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan tindakan-tindakan yang bijak, antara lain dengan penghematan kertas dan penggunaan kertas secara bijak. Kita tentu tidak mau konsep ekonomi hijau menjadi sekadar slogan dan jargon. Konsep ini juga perlu diperkuat dengan kebijakan pemerintah agar praksisnya dalam kehidupan bisa dirasakan bersama dan akhirnya menjadi budaya di era digitalisasi. Namun, perjuangan di jalan digital dengan konsep ekonomi berkelanjutan ini akan menjadi jalan sunyi, manakala minim peran dari semua pihak. Oke Bang Is, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos hari ini? Ya, hari ini kan tanggal 10 Agustus 2022, kaitannya mungkin agak istimewa bedah tajuk kita hari ini karena kenapa? Bertepatan dengan ulang tahun Lampung Pos yang ke-48 tahun. Tentu pemikiran-pemikiran Lampung Pos ke depan bagaimana nasib media massa di era digital. Nah, kita ketahui berkaca dari pernyataan Menteri Kominfo bahwa setiap tahun jumlah platform meningkat, juga pemerintah menyediakan akses infrastruktur sampai ke desa dengan membangun tower, juga platform-platform lainnya tumbuh dengan pesat, semuanya diakses dalam satu genggaman. Kenapa seperti ini? Tentu dunia sudah berubah. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa seminggu, sebulan, tahun depan akan terjadi ini. Karena kita hari ini dipengaruhi luar biasa. Bagaimana digital yang mempengaruhi pola hidup kehidupan manusia. Maka itu bedah tajuk kita kali ini saatnya ekonomi digital berkelanjutan. Gitu loh Mbak. Dan apa namanya tema HUT Lampung Pos untuk usia yang ke-48 tahun ini, go green, go digital. Go digital, go green gitu loh. Seperti itulah kira-kira bagaimana kita menyikapi perkembangan dunia pers yang sangat dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi di dunia digital, Pak. Wah, ini menarik sekali tentunya Bang Is, apabila kita bicara tentang perkembangan digital, tentunya sekarang juga sudah banyak platform, bahkan media sosial juga yang berkembang. Nah, tapi kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ya Bang Is, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos.